Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai himpunan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya nih. Anak-anak pasti pernah dong main ke perpustakaan, baca, ataupun untuk meminjam buku. Nah, kalian pernah tidak mengamati penataan perpustakaan yang dikelompokkan sesuai dengan jenisnya ataupun warnanya? Nah, kalian juga pernah dong mengamati penataan di supermarket yang barangnya biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis, warna, ataupun ukurannya. Nah, dari konsep himpunan ini sering kita temui baik di perpustakaan, di supermarket, ataupun di pasar, yang biasanya barang-barangnya dikelompokkan sesuai jenisnya. Nah, dari ilustrasi tersebut, apa sih itu himpunan? Nah, benar sekali ya. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, objek sendiri dapat berupa manusia, hewan, maupun benda-benda di sekitar kita. Nah, dari sini kita lihat dari contohnya yang agak lebih jelas ya. Perhatikan gambar berikut. Ada seorang wanita yang memiliki hewan peliharaan berupa bebek, ayam, sapi, kerbau, dan kambing. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat membuat contoh dari himpunan. Nah, yang pertama yaitu kumpulan hewan berkaki dua. Nah, manakah hewan yang berkaki dua? Nah, anggotanya yaitu ada bebek dan ada ayam. Kemudian ada kumpulan hewan berkaki empat, yang dimana anggotanya ada sapi, kerbau, dan kambing. Nah, berdasarkan dua contoh tersebut, dapat dikatakan sebagai contoh himpunan, karena objeknya dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, dari gambar tersebut, perhatikan dari contoh bukan himpunan. Yang pertama yaitu kumpulan hewan besar. Nah, anak-anak bisa mengatakan bahwa kerbau adalah hewan yang besar, tapi ibu bisa katakan bahwa hewan besar yaitu kambing. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa hewan besar tidak dapat dikatakan sebagai himpunan karena objeknya tidak jelas. Kemudian, dari contoh yang kedua yaitu kumpulan hewan kuat. Nah, anak-anak bisa katakan hewan kuat itu kerbau, Bu. Padahal ibu bisa saja menyebutkan hewan kuat adalah sapi. Nah, dari sini dapat katakan bahwa hewan kuat setiap orang itu berbeda, sehingga objeknya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kemudian pelajari mengenai ciri-ciri himpunan. Nah, kita dapat lihat ilustrasi dari gambar ya. Kemudian dari gambar ini kita dapat menentukan bahwa himpunan dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya sampai huruf Z yang ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua yaitu anggota himpunan dapat ditulis dengan huruf kecil dan diapit dengan kurung kurawal. Nah, kemudian selanjutnya yaitu anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian ada lagi yaitu adanya sejumlah objek atau anggota himpunan. Kemudian himpunan juga memiliki sebuah notasi.
yaitu seperti huruf E yang biasanya dibaca anggota. Dan juga ada notasi seperti E yang dicoret itu dibaca bukan anggota. Kemudian, bagaimana sih cara menyajikan himpunan? Nah, menyajikan suatu himpunan terdapat ada 3. Yang pertama yaitu mendaftar anggota-anggotanya atau yang disebut dengan enumerasi. Contohnya, seperti himpunan A sama dengan A, I, U, E, O. Nah, kemudian cara menyajikan yang kedua, yaitu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, kita dapat tulis dari contoh dalam mendaftar anggota-anggotanya. Kita turunkan menjadi himpunan A adalah himpunan huruf vokal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya yaitu himpunan A adalah X sedemikian hingga X adalah anggota huruf vokal. Nah, kemudian Ibu beri contoh lagi ya, satu. Nah, contoh untuk mendaftar anggota-anggotanya. Di sini ada contoh himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7. Nah, kita dapat ubah ke penyajian menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, sehingga dapat menjadi B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 9. Kemudian, kita dapat sajikan ke dalam notasi pembentuk himpunan, sehingga dapat menjadi himpunan B adalah X sedemikian hingga X kurang dari 9. X ada anggota bilangan prima. Setelah menyimak video ini, anak-anak jangan lupa mengerjakan latihan mandiri yang sudah Ibu kirim ke WhatsApp grup. Nah, itu ya. Dimana barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Selamat mengerjakan latihan mandiri.